Tanpa menoleh sedikit pun, Rohana hanya terdiam. Ia menyimpan uang receh tersebut, lalu membawa guci abu jenazah neneknya masuk ke dalam rumah. Setelah benar-benar sendirian, barulah Rohana mengeluarkan semua tabungan yang selama ini ditinggalkan neneknya untuk dirinya. Selain kalung emas, jumlah uang yang tersimpan mencapai $4.683. Itulah seluruh bekal yang ditinggalkan sang nenek agar cucunya bisa bertahan hidup. Rohana menyembunyikan uang tersebut dengan sangat hati-hati di bawah alas tempat tidurnya. Sambil berbaring, Rohana teringat pesan terakhir neneknya. Sang nenek selalu berpesan agar Rohana belajar dengan sungguh-sungguh, berhasil masuk perguruan tinggi, lalu pergi meraih masa depan di kota besar. Baru pada hari kelima setelah neneknya meninggal, paman dan bibinya akhirnya datang. Setelah mengetahui Rohana ditinggalkan seorang diri di rumah, mereka langsung bertanya bagaimana pembagian harta peninggalan sang nenek. Rohana hanya menggeleng dan mengatakan bahwa dirinya juga tidak tahu. Pamannya mendengar kabar bahwa ayah Rohana telah mengambil kalung emas tersebut. Namun Rohana menjawab bahwa kedua orang tuanya tidak pernah menemukan kalung itu. Bibinya sama sekali tidak percaya. Menurutnya, kalung emas itu bernilai beberapa ribu dolar, sehingga mustahil bisa hilang begitu saja. Ia kembali bertanya apakah nenek meninggalkan barang berharga lainnya. Rohana berpikir sejenak sebelum menjawab bahwa ibunya hanya menemukan buku tabungan yang berisi $900. Pamannya tetap tidak percaya. Ia mendorong Rohana ke samping, lalu masuk ke dalam rumah dan menggeledah setiap sudut. Setelah mencari cukup lama tanpa menemukan apapun, ia akhirnya pergi dengan wajah penuh kekecewaan. Tidak lama kemudian, tahun ajaran baru pun dimulai. Walaupun Rohana sempat libur sekolah selama setengah semester, pelajarannya sama sekali tidak tertinggal. Gurunya sangat bangga melihat kecerdasannya. Seusai sekolah, seorang kakak perempuan dari keluarga tetangga mengantarnya pulang dan memberikan semua buku pelajaran sekolah menengah yang sudah tidak dipakainya lagi. Kakak itu berpesan agar Rohana belajar dengan giat dan menyelesaikan pendidikan sampai kelas 6. Ia juga menjelaskan bahwa kini negara telah menerapkan wajib belajar selama 9 tahun, sehingga sekolah menengah dapat ditempuh tanpa biaya. Rohana berkata bahwa jarak menuju sekolah di pusat kabupaten sangat jauh. Kakak tetangganya berpikir sejenak, lalu mengatakan bahwa keluarganya memiliki sepeda yang sudah tidak dipakai dan bersedia memberikannya kepada Rohana. Mendengar itu, hati Rohana dipenuhi kebahagiaan. Untuk pertama kalinya sejak kepergian neneknya, Rohana kembali memiliki harapan besar terhadap masa depannya. Hari demi hari berlalu, Rohana terus menjalani hidup seorang diri. Selama itu pula, kedua orang tuanya tidak pernah sekalipun datang menjenguknya. Namun suatu hari, sepulang sekolah, Rohana terkejut melihat pintu rumah terbuka. Dengan perasaan cemas, Rohana berlari masuk ke dalam rumah. Begitu melangkah ke kamar, Rohana melihat ibunya sedang duduk santai di atas tempat tidur sambil memakan kuaci. Ibunya kemudian berkata bahwa adik laki-laki Rohana baru saja masuk kelas matematika, lanjutan yang biaya pendidikannya mencapai lebih dari $6.000 setiap semester. Karena gaji ayahnya tidak lagi mencukupi, mereka berencana menyewakan rumah tua itu agar dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Mendengar keputusan itu, Rohana langsung bertanya dengan suara lirih, "Kalau rumah ini disewakan, lalu aku harus tinggal di mana?" Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Yang paling menyakitkan, ibunya ternyata tidak pernah memikirkan jawaban atas pertanyaan sederhana tersebut.